Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku pecinta Allah dimanapun kau berada, alhamdulillah hari ini kita memasuki bulan Ramadan dalam jilid 2 versi Corona. Masya Allah, banyak yang berkata, Pak Ustadz, mengapa Allah menimpakan musibah yang begitu berat kepada kita hingga 1 tahun lebih. Wabah pandemi ini tetap berjalan dan berada di antara kita, bahkan sudah melewati 2 Ramadan bersama dengan musibah COVID-19 atau Corona. Sahabat-sahabatku, ada sebuah ayat yang wajib kita muhasabah di dalam diri kita, di mana Allah berfirman, wa dharaballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan percontohan akan datangnya suatu perkampungan, akan adanya suatu kota, kanat aminatan, hidupnya tentram, mutmainnah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Kemudian apa yang terjadi? Ya tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan rizki yang berlimpah dari seluruh penjuru arah. Namun mereka bukan mencintai Allah, bukan menjalankan ibadah kepada Allah. Fakafarat bi an'umillah. Mereka justru mengkufuri nikmat-nikmat Allah dengan bermaksiat dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kemudian Allah berjanji, fa'adhaqallahu libasal ju'i libasal ju'i wal khauf. Allah pun memberikan rasa lapar dan juga Allah berikan mereka rasa takut bima kanu yasnaun, terhadap apa yang mereka lakukan. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, tidak ada satu musibah yang menimpa suatu daerah kecuali itu terjadi karena kelakuan kita sendiri. Wa ma asabatkum min musibatin fa bima kasabat aydikum, dan tidaklah satu musibah menimpa diri kalian kecuali itu berasal dari tangan kalian sendiri. Untuk itu sahabat-sahabatku yang berbahagia, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermuhasabah. Ada apa dan mengapa Allah menimpakan wabah COVID-19 terkhusus di bulan Ramadan yang suci ini? Yang pertama, karena Allah begitu sayang kepada kita, Allah menunjukkan ekspresi cintanya melalui bentuk ujian kepada kita. Muncul pertanyaan, Pak Ustadz, apakah mungkin orang cinta tapi malah diuji? Bukankah orang cinta itu harusnya disayangi? Bukankah orang cinta itu harusnya diberikan kenikmatan? Tapi mengapa Allah justru menguji kita? Sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dirahmati Allah, saya akan memberikan satu analogi. Seorang orang tua pulang ke rumah menemukan anaknya sedang bermain-main dengan anak tetangga. Ya, ketepatan mandi air paret sehingga badannya penuh dengan lumpur. Kemudian orang tuanya pulang dengan begitu emosi, orang tuanya menjewer anak tersebut. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang dijewer oleh orang tuanya? Apakah anak sendiri atau anak tetangga? Yang pertama kali dijewer pasti adalah anaknya sendiri. Padahal kalau kita tanya, siapa yang paling dicintainya? Pasti yang paling dicintainya adalah anaknya sendiri. Ia cinta, tapi dijewer. Itulah cinta, terkadang membutuhkan pengorbanan. Di mana Allah pun memandang kita sebagai hamba yang dhaif. Allah lihat kita ada kekurangan, Allah lihat kita ada kelemahan, maka Allah Subhanahu wa taala menjewer telinga kita karena Allah masih punya care kepada kita. Allah masih punya perhatian kepada kita. Ya, berbeda dengan mereka yang mengalami suatu musibah atau mengalami suatu maksiat, mengerjakan suatu amal keburukan, tapi hidupnya baik-baik saja. Pak Ustadz, saya rajin makan riba, tapi hidup saya santai-santai aja. Pak Ustadz, saya jarang sholat, tapi saya sukses-sukses aja. Jangan sombong, karena itu adalah istidraj. Allahu Akbar. Itulah pelecehan yang diberikan Allah kepada mereka. Sebaliknya terkadang Allah menjewer telinga kita, karena Allah menunjukkan cinta kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Allah memberikan ujian kepada kita hadirin yang dimuliakan Allah? Karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, sehingga semakin berat suatu ujian, maka semakin kencang pula ya daya dahsyat untuk membersihkan kotoran yang menempel di dalam tubuh kita. Allahu Akbar. Mobil yang hanya dilap-lap saja dia akan bersih, tapi standar. Berbeda dengan mobil yang disemprot dengan tembakan air yang begitu dahsyat. Allahu Akbar, maka akan menghasilkan suatu kebersihan yang luar biasa. Maka ujian corona ini berat, betul.
COVID-19 ini menghancurkan sendi-sendi ekonomi, betul. Tetapi disitulah letak Allah sedang menghajar maksiat kita, menghajar dosa kita, sehingga kita keluar daripada COVID ini, insya Allah kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan bahagia, kita dalam keadaan menang. Suatu saat setelah Ramadan ini, semoga Allah mengangkat wabah ini dan kita kembali normal kembali, beraktivitas dengan pelukan-pelukan cinta, bersalaman satu dengan lainnya, dan berkumpul penuh canda dan tawa. Semoga bermanfaat. Saya Agus Khairul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.